بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma ya rabbal 'alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin hadirat para jamaah salat subuh ugi para jamaah pengaosan ahad pagi pada subuh Masjid Sulaiman Arif Abdillah yang insyaallah dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh pemirsa channel YouTube Masjid Sulaiman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala masih terus mencurahkan, memberikan kepada kita semua banyak sekali kenikmatan. Pagi hari ini kita masih bisa kembali membuka kedua mata kita. Kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah. Kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Dan juga pagi hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk menghadiri majelis ilmu. Kita berharap serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerimanya sebagai tambahan pundi-pundi amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, sholawat beriring salam marilah kita haturkan, marilah kita curahkan kepada uswah hasanah kita, kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita yaitu Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan masyaallah muslimin, kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di masjid kita yang kita cintai ini, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita semua kelak pada yaumul qiyamah termasuk di antara umat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini tumben. Tumben kenapa? Yang sebelah sini biasanya juwejer, geser. Mboten sketsa mriku, Pak. Saged swenden. Enak sini atau enak situ? Enak mana? Enak sini. Oh, ganti-ganti. Kalau dulu itu anak SD ya, sesekali duduknya di sebelah kiri, sesekali duduknya di sebelah kanan, jaraknya ben boten apa? Ben boten kero. Lah sampun sepuh napa sakit kero. Masya Allah ya. Nggih boten apa nggih, variasi ya. Kadang-kadang duduk di sebelah kanan, kadang-kadang duduk di sebelah kiri bebas ya. Pokoknya napa? Nyamannya panjenengan tempat duduk pundi yang paling nyaman, monggo silahkan panjenengan boleh untuk duduk di situ ya. Tapi kira-kira kalau nggak senden kuat berapa jam nih, Pak? Ini lama Pak pengajiannya nih, Pak. Ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada pertemuan pekan kemarin kita sudah menyelesaikan tema tentang apa Bapak Ibu? Selesaikan hutan. Tentang bergadang Bapak nggih. Bergadang nggih? Apa kesimpulannya pada pertemuan pekan kemarin itu? Ada yang masih ingat? Bergadang niku pripun hukumnya? Pripun Pak? Gimana? Boleh kalau ada gunanya. Ini lagu ini. Bergadang, jangan bergadang kalau tidak ada artinya. Bergadang boleh saja. Bapak Ibu, sedikit kita review ya. Jadi bergadang itu bahasa Arabnya yaitu as-samaru. As-samar. Dan hukum asal Bapak Ibu daripada bergadang itu tidak akan keluar dari dua kemungkinan. Yaitu hukum asalnya itu makruh atau haram. Hukum asal bergadang yaitu apa? Makruh atau haram. Makruh jika kemudian menyebabkan orang tersebut pada keesokan harinya itu menjadi lemah dalam beribadah, artinya apa? Aras-arasan untuk berangkat sholat subuh. Dan menjadi haram Bapak Ibu kalau karena bergadangnya itu menyebabkan kewajiban-kewajibannya tidak dikerjakan. Maka meninggalkan sholat subuh niku hukumnya apa? Meninggalkan sholat subuh wajib. Waduh ini sudah Mas Hafid kita liburkan aja pengajiannya ini. Meninggalkan sholat subuh wajib itu loh. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Meninggalkan sholat subuh apa hukumnya? Haram Pak, ya Allah ya. Tiang boten sholat itu boleh atau boten? Tidak boleh. Berarti orang yang meninggalkan sholat subuh dosa. Wajib itu. Kayaknya masih ngantuk ini. Monggo Pak dipenunjuk Pak, silakan. Kopinya dipenunjuk. Ya. Nah, maka ketika ada sesuatu Bapak Ibu yang bisa melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah, itu bisa menjadi hukumnya makruh, bahkan bisa menjadi hukumnya apa? Haram. Ya. Nah, maka masyarakat muslimin hukum asal daripada bergadang ini adalah makruh ataupun haram. Tapi
dikecualikan. Tapi napa? Dikecualikan bagi mereka yang melakukan hal-hal yang bermanfaat. Apa contohnya hal-hal yang bermanfaat Bapak Ibu? Misalnya seorang hansip yang sedang jaga malam. Istilah bahasa Jawanya apa Bapak Ibu? Rondo keliling. Nama Pak istilahnya? Oh rondo ya, oh rondo. Oh salah Pak ya. Sudah rondo keliling ya. Rondo keliling. Oh beda Pak ya. Tapi tulisannya sama ya. Bagaimana itu Pak Wito cara membedakannya? Rondo sama rondo cara membedakannya gimana Pak Wito? Siapa guru bahasa Indonesia di sini wonten? Guru bahasa Indonesia wonten? Oh enggak ada ya. Jadi kalau yang mereka yang punya hajat seperti petugas piket malam Pak, itu kan piket memang tugasnya lelean Pak ya, buatan istirahat, buatan tidur. Lah kalau piket malam kemudian pindah tempat tidur Pak, lah tidak ada bedanya ini. Kalau tidak piket tidurnya di mana? Di rumah. Kalau pas piket tidurnya di pos ronda. Ya ini sama saja ini. Maka orang yang bertugas piket malam Bapak Ibu itu kalau misalkan boten istirahat atau bergadang sebelum dia beristirahat, maka ini hukumnya boleh. Atau misalkan mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya Bapak Ibu pada Isya tidak langsung tidur. Kenapa? Karena ada pengawasan misalnya gitu. Seperti misalnya di Masjid Al-Fajar itu ba'da Isya hari Jumat pekan terakhir biasanya ada pengawasan Ibn Sintan Ustadz Anang Al-Asar ya. Maka Bapak Ibu nunggu ba'da Isya tidak langsung pulang, tidak langsung tidur, tapi nunggu jam 8 atau bahkan kadang molor sampai setengah 9 baru mulai ngaji antar jam pinten Pak? Sedoso. Ya. Maka ketika kemudian ada acara yang seperti itu tidak menjadi masalah. Karena tolabul ilmi itu merupakan ibadah. Atau misalnya bapak-bapak dengan sabar ketika malam itu mendengarkan apa? Mendengarkan obrolan daripada istrinya. Karena biasanya perempuan itu Pak sebelum tidur harus mengeluarkan sisa-sisa kata-kata di hari itu Pak. Ngoten Bu ya? Ya. Karena perempuan itu dalam satu hari mereka harus mengeluarkan 15.000 kata. Wah iya. Panjenengan nanti bisa cek ya di Google ya. Penelitian bahwasanya perempuan itu dalam satu hari minimal kata yang diucapkan itu mintan gang salulah sewu. Kalau laki-laki sekalipun Mbak 7.000 kata saja. Maka wajar kalau misalkan laki-laki itu tidak banyak ngomong. Sementara yang lebih banyak ngomong sih perempuan. Bahkan laki-laki itu kalau misalkan mau nyuruh anaknya itu kadang-kadang bisa saja dengan apa? Isyarat. Tapi kalau ibu-ibu pripun? Dengan kata-kata. Le mulio misalkan gitu. Kalau bapak Pak diparani ini gondolan, dipendalangi, dikasih isyarat. Gimana Pak? Anak-anak sudah paham. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, obrolan seorang istri kepada suaminya atau sebaliknya, obrolan seorang suami kepada istrinya pada waktu malam hari sehingga menyebabkan mereka bergadang, maka itu boleh. Adapun perkara-perkara yang tidak bermanfaat Bapak Ibu seperti nongkrong di warung kopi,
ya. Ataupun pada waktu malam hari kok malah bergadang nonton nonton bola, ya. Ini merupakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bahkan kalau bisa menyebabkan di keesokan harinya mereka menjadi lemah kerja, lemah beribadah, bisa menjadi makruh. Bahkan bisa menjadi haram jika sampai gara-gara bergadangnya itu melalaikan kewajiban. Yang awalnya sholat subuh itu di jam 4 kurang, gara-gara orang tersebut bergadang, maka tanginya bangkong. Tanginya jam 9 atau tanginya jam 10 pagi. Ya. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada pertemuan pekan kemarin itu kita sudah membahas tentang hukum daripada bergadang menurut sudut pandang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bab yang ke-39, babu ma jaa fi naumi Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tema yang ke-39 yaitu berjudul bab ma jaa fi naumi Rasulillah. Bab yang akan membahas tentang bagaimana tidurnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. An-naumu ayatun min ayatillahil azimah ad-dalati ala wihdaniyatihi. Naum ataupun tidur itu Bapak Ibu, ayatun min ayatillah. Tidur itu adalah ayat, tanda-tanda atau salah satu tanda di antara tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidur ini masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala merupakan dalil bahwasannya Tuhan itu ada, Pak. Nah, ini salah satu pelajaran yang kemarin kami ajarkan ke anak-anak MBS ya. MBS 3 ya, MBS 3. Karena sekarang MBS 3 itu Pak sudah ada muridnya dan di sana khusus bagi yang pengen belajar ilmu syar'i. Ya, kalau yang pengen ada umumnya di MBS 1 untuk putri, MBS 2 untuk putra. Kalau yang putra pengen khusus tahfidz dan ilmu agama ya, maka itu dimasukkan ke MBS 3 karena di situ pelajaran-pelajaran yang diajarkan hanya yang syar'i saja, yang agama, dan diharapkan nanti mereka bakal menjadi calon-calon ulama masa depan. Dan di situ kami sudah ngajar baru ya, 1,5 bulan ya Ustaz Gunawan ya. Mudirnya ini beliau ini Ustaz Gunawan, insyaallah ya. Ya ini mudir kabir ya. Mudir kabir fi ma'hadin shaghir. Ya. Maka Bapak Ibu nanti kalau misalkan ada anak-anak yang lulus SMP mau masuk SMA gitu atau pengen dipondokkan yang memang khusus belajar ilmu syar'i dan juga tahfidzul Quran, nanti bisa ya direkomendasikan untuk masuk ke MBS 3 karena di situ kita tidak mengajarkan pelajaran-pelajaran umum yang banyak, hanya matematika, bahasa Inggris sama IPA Ustaz ya. Pokoknya yang diujikan di ujian nasional cuma itu aja ya. Selain itu pelajarannya itu pelajaran ilmu syar'i, pelajaran ilmu tauhid, kemudian fikih, bahasa Arab dan tahfidz gitu. Nah, kemarin waktu kami mengajar tauhid di sana, di dalam kurikulum Bapak Ibu dan juga kurikulumnya yang kami pakai itu adalah kurikulum Madinah. Jadi
buku yang kita pakai itu tidak usah repot-repot cari, karena di Madinah itu sudah ada kurikulumnya untuk SMP, SMA, untuk akidah apa, untuk fikih apa, yaitu kita tinggal kami kopas, kami ambil dari sana, kemudian tinggal diterapkan di sini. Jadi belajarnya di MPS 3 ini sudah sama seperti belajar di Madinah ya, Madinah, karena kurikulumnya sami ya gitu. Hanya saja bedanya yang ngajar kok mereka jenggotnya dawa-dawa karena orang Arab ya. Setelah sini jenggotnya Pancasila gitu ya. Ya. Di dalam salah satu bab yang menunjukkan tentang keesaan Allah Bapak Ibu, tentang tauhid rububiyah yang menunjukkan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu Bapak Ibu. Di antara tandanya yaitu apa? Ketika kita itu sakit tidur. Loh Ustadz, apa kaitannya kita bisa tidur kemudian tanda bahwa alam semesta ini wonten sing ngatur? Apa kaitannya? Kok kita rene hubungannya? Ada Bapak Ibu. Jadi gini. Dahulu Nabi Musa ingin menunjukkan kepada kaumnya kalau Allah itu sebenarnya ada. Dan Nabi Musa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bagaimana caranya nih? Kami tidak bisa melihat dirimu. Sedangkan engkau bisa melihat kami. Dan ketika kami masih hidup di dunia, tidak mungkin kemudian kami mampu untuk melihat dirimu yang begitu agung dan begitu besar. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berbicara kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau gitu peganglah gelas. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk pegang apa, Ibu? Gelas. Pegang terus. Kemudian ketika kita megang gelas itu, Pak, hanya 1 menit. Oh, masih mudah, gampang. Kemudian meningkat 5 menit. Tangannya pun mulai pripun, Pak? Goyang. Keder. Kemudian nambah lagi sampai 15 menit. Goyangannya semakin kuat. Bahkan kados tiang Pak, buyutan Pak nggih. Setengah jam Bapak Ibu. Wah. Tangan itu sudah mulai kram. 1 jam halah. Siapa Pak di antara kita yang mampu megang gelas? 1 jam, tidak kuat. Maka kemudian Musa pun tidur Pak seliut. Gelasnya pun berubah, ceblok, pecah. Ketika gelas itu terjatuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, lihat tuh. Disebabkan karena kamu tidur sak detik, gelasnya ceblok, pecah, ajur. Coba bayangkan, kalau seandainya di alam semesta ini Tuhanmu tidur, maka kemudian pasti alam semesta ini akan apa, Pak? Tabrakan dan hancur. Ketika Nabi SAW menceritakan kisah ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan surat Al-Baqarah yang kita sama-sama sudah kenal, ayatnya disebut sebagai ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh
wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Di situ Allah menyampaikan Bapak Ibu, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Allah, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Al-hayyu, maha hidup, ya. Al-hayyu la yamut, ya. Al-hayyu itu al-maut, ya. Yang maha hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Allah tidak butuh kepada yang selainnya, tapi selain Allah butuh kepada Allah. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ndak ngantuk nopo malih tidur. Kita saja Pak nyekal gelas setengah jam Pak keder. Kita ngantuk mak seliut gelasnya ceblok. Itu kita baru mak seliut Pak. Lalu bagaimana kalau Tuhan yang menguasai alam semesta niki tidur napa malih ngorok Pak? Ya. Dan itu tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Oleh karenanya masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau makhluk seperti kita manusia tidur Pak, wajar. Kita makhluk seperti manusia tidur niku apa? Wajar, bahkan wajib Pak. Coba siapa yang dari lahir sampai sekarang gak bisa tidur? Mboten? Tidak ada. Bahkan saya teringat Bapak Ibu, ada salah satu veteran perang, ya. Orang ini orang Amerika Pak. Ketika baru pulang perang, ternyata dia tuh dulu pernah tertembak di bagian belakang kepalanya, yang menyebabkan saraf yang membuat dia tidur itu hilang Pak. Putus. Akhirnya setelah dioperasi, alhamdulillah orang ini selamat. Tapi ada satu kebiasaan yang biasanya dia bisa lakukan, sudah tidak bisa lagi. Yaitu apa? Dia sudah tidak bisa tidur. Setelah dioperasi sehat, sehari 2 hari gelisah. Kemudian sebulan sudah semakin parah Bapak Ibu. Akhirnya ketika orang ini tidak bisa tidur Bapak Ibu, ketika dia melihat siang malam terus seperti itu, akhirnya orang ini ujung-ujungnya meninggal dunia. Jadi orang tidak bisa tidur itu Bapak Ibu bisa menyebabkan otak itu menjadi apa? Bekerja sangat ekstra, tidak ada waktu untuk beristirahat, yang akhirnya bisa menyebabkan apa? Kematian. Kemudian dulu di Jepang Pak, ketika akhir perang dunia 1 ya, masih ada beberapa orang yang menjadi tawanan. Pada masa itu Bapak Ibu ada eksperimen. Di mana orang-orang itu, saya lupa ini Jepang apa Rusia yang melakukan, pokoknya salah satunya. Itu ada eksperimen Bapak Ibu, tawanan-tawanan penjara itu mereka akan dibiarkan bebas kalau mereka bisa menahan diri untuk tidak tidur selama 1 bulan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah perjanjian, mereka dikasih suntik obat apa gitu yang menyebabkan mereka nggak bisa tidur. Hari pertama, hari kedua masih normal. Tapi mulai hari ketiga Bapak Ibu, masing-masing mereka seperti orang geleming, Pak. Ngomong sendiri. Ketika sudah lewat seminggu, sebagian mereka sudah mulai stres, nyakar dirinya, nyakar wajahnya. Belum genap 1 bulan Bapak Ibu, di hari ke-20-an, entah 21 atau 22, mereka itu semuanya meninggal dunia. Jadi orang tidak bisa tidur itu Bapak Ibu bahaya. Bahkan bisa menyebabkan apa? Kematian. Stres kemudian menyebabkan kematian. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bisa tidur itu Pak merupakan satu kenikmatan.
Panjenengan bisa tidur terlelap, Masya Allah. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan ada satu orang kaya, Bapak Ibu. Dia itu terkena insomnia, Pak. Mau tidur itu sulitnya luar biasa. Akhirnya orang kaya ini membuat satu sayembara. Siapa yang bisa menciptakan habit bagi saya untuk bisa tidur terlelap, maka saya akan bayar dia dengan bayaran yang besar. Ketika dokter sudah mencoba ngasih obat penenang, obat tidur, Pak, di awal-awal berhasil. Tapi kalau misalkan orang itu sudah sering minum obat penenang ataupun obat tidur, Pak, tubuh itu nanti akan menjadi resisten terhadap obat itu. Tubuh akan menjadi kebal terhadap obat itu. Jadi minum obat itu perbuatan cerdas. Akhirnya Bapak Ibu, ada orang yang menawarkan solusi gini. Kalau kamu pengen malam itu tidurnya lelap, awan awakmu kudu kesel. Awan awakmu kudu kesel. Maka diarahkanlah orang ini untuk pergi ke hutan, Pak. Dikasih kerjaan, apa kerjaannya? Wong sugih dikasih kerjaan apa? Kon ngetok kayu, Pak. Kan orang sugih mana ada yang pegang golok, pegang kapak untuk ngetoki kayu, gak ada. Akhirnya di awal-awal sempat gak percaya, Pak. Tapi karena memang sudah terpaksa, ya. Akhirnya karena dia memang pengen sehat, pengen bisa tidur lelap, Bapak Ibu. Akhirnya dia dari ba'da subuh itu, Pak, pun nyekel tampak. Kemudian mulai nebang kayu. Dan tidak boleh pakai alat yang canggih, Pak. Kepenaan. Harus pakai apa? Tampak atau golok. Ya. Mulailah ngetok, tok, 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 terus seperti itu. Sampai akhirnya Bapak Ibu menjelang duhur, pohon yang tadi sudah dikampai pripun? Ambruk. Otomatis Pak, orang ini cawapek, kawasal. Kemudian pada waktu siang hari dikirimlah makanan, kemudian dia makan, kenyang, kemudian minum, kenyang, tidak selang begitu lama, Pak. Sampun apa? Kelakopan ngantuk. Kemudian dia sampai tertidur di hutan sampai malam hari. Orang-orang nyari di mana orang ini kok belum pulang. Ternyata keturun, Pak. Keturun di hutan dari siang sampai malam. Ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga beberapa tips ya. Kalau misalkan panjenengan terkena insomnia ataupun sulit untuk tidur, Bapak Ibu, usahakan siang itu panjenengan melakukan aktivitas yang membuat tubuh itu benar-benar asal. Terserah mau macul ataupun ngarit ataupun apa, ngepel masjid atau apa, terserah. Yang penting menyebabkan keringat ningun apa, mau wadal ngantos ketes-ketes. Nanti kalau misalkan sudah cowok apa ya Bapak Ibu, saya jamin, Pak, ada duhur panjenengan sama apa, mau ngantuk. Tapi kalau panjenengan nampaknya nggak perlu tips itu. Lah di pengajian pada subuh mawon kata sing ngantuk. Ya. Baik, kita lanjut. An-naumu ayatun min ayatillahil azimah adalah ala wihdaniyatihi. Tidur itu merupakan salah satu tanda di antara banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalu qudratihi subhanahu wa ta'ala. Dan juga manusia ketika bisa tertidur, Bapak Ibu, ini merupakan bentuk daripada kamal, kesempurnaan terhadap kudrahnya, keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Bapak Ibu, manusia mungkin bisa menciptakan robot. Manusia bisa menciptakan apa? Robot. Tapi saat canggih-canggihnya robot, Bapak Ibu, robot itu tidak bisa tidur sendiri. Robot itu tidak bisa mengisi dayanya sendiri. Tidak bisa, Pak. Kalau kita manusia, Pak, dicol nih, ditok nih, urip. Tapi kalau robot sudah habis baterainya, ya harus diisi, harus dicas. Kalau nggak gitu, habis dia, mati dia. Gitu. Wa tadbiruhu lihadzal qaul. Dan juga Bapak Ibu, manusia ketika bisa tertidur itu
Itu merupakan cara di mana Allah Subhanahu wa taala mengatur keseimbangan alam semesta. Ya. Bapak Ibu bisa baca dalilnya di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa batighaa'ukum min fadli inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, manamukum bil-laili wan-nahar, yaitu tidur yang kalian lakukan baik pada waktu malam hari maupun tidur yang kalian lakukan pada waktu siang hari. Jadi Pak, tidur itu yang dianjurkan pada dua waktu. Yang pertama yaitu pada waktu malam hari. Semakin panjenengan cepat tidur, semakin sae. Kemudian juga Bapak Ibu, disunnahkan pada waktu siang hari kalau panjenengan sakit. Kalau panjenengan sakit nggih, itu dianjurkan juga tidur meskipun cuma sebentar. Dianjurkan untuk tidur meskipun cuma apa? Sebentar. Dan ternyata Bapak Ibu, di sekolah-sekolah kita itu belum banyak yang menerapkan habit ini, Pak. Tidur pada waktu siang hari. Dan Bapak Ibu tahu, negara non-muslim seperti Cina, ya, itu malah menerapkan tidur siang bagi muridnya. Jepang juga seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Cina dan Jepang itu menerapkan tidur siang bagi muridnya dan bagi pegawainya Bapak Ibu, mereka itu hanya sekedar iseng atau sudah riset Bapak Ibu? Atau jangan-jangan mereka baca Quran? Apakah mereka baca Quran? Buatan. Mereka tahu itu dari mana? Dari penelitian. Ternyata orang itu kalau misalkan malam tidurnya semakin cepat, maka dia akan bangun lebih cepat, lebih fresh, tidur lebih lama, kemudian dia produktivitasnya akan meningkat. Dan juga bagi siswa, bagi murid yang sudah belajar dari pagi dan nanti akan lanjut belajar lagi sampai sore, kok sampai siang itu enggak istirahat, Pak? Kalau sampai mereka itu enggak tidur siangnya Bapak Ibu, maka pada duhur pelajaran yang mereka pelajari itu Bapak Ibu enggak mungkin masuk. Artinya apa? Belajar sampai sore itu sia-sia kalau otak itu sudah enggak bisa dipakai untuk menyerap pelajaran. Ya. Maka di negara seperti Cina dan Jepang itu sudah menerapkan yang namanya kewajiban tidur siang bagi siswa-siswi dan para pegawai negeri. Terima Bu panjenengan dulu, ketika waktu panjenengan jadi pegawai, siang boleh tidur? Alah, getak awak, getak, kerja turu. Padahal Bapak Ibu, kalau orang itu diizinkan untuk setelah makan siang atau sebelum makan siang itu bisa tidur Bapak Ibu, setengah jam, 45 menit atau 1 jam, Pak. Setelah itu dia nanti akan fresh, kemudian produktivitasnya akan meningkat berkali-kali lipat. Ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan yang seperti itu Bapak Ibu adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang mau mendengarkan. Sing manut ya kono, sing ora manut ya kono. Apa Pak? Bahasa Indonesianya kono-kono ini kono Pak? Oh, terserah ya. Yang mau ikut terserah, yang nggak mau ikut juga terserah gitu. Tapi kok nampaknya beda Pak maknanya. Bahasa Jawa itu lebih mantap. Lebih mantap. Sing arep manut ya kono, sing ora manut ya kono. Ini beda nih, ini cuma orang Jawa yang paham ya. Saya bingung juga mau jelaskan pakai bahasa Indonesia ini.
wa huwa rahmatun minallahi bil ibad wa minnatun minhu jalla wa ala alaihim. Kemudian bisanya tidur seorang hamba itu Bapak Ibu, ini merupakan rahmat dari Allah atas hambanya. Bahkan dahulu ketika kaum muslimin atau Rasulullah SAW dan para sahabatnya mereka akan berperang pada waktu perang Badar Bapak Ibu, di malam harinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kaum muslimin dan juga orang-orang musyrikin. Hanya saja bedanya, hujan yang turun di atas kemah-kemah kaum muslimin itu adalah hujan yang rintik-rintik dan membuat tenang. Sementara hujan yang diturunkan di atas pasukan orang-orang kafir Quraisy itu adalah hujan yang deras yang menyebabkan mereka itu semalaman, Pak. Besoknya mau perang, malamnya mboten saged tidur. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada perang Badar itu kaum muslimin sangat diuntungkan. Kenapa? Karena mereka berperang dalam kondisi fit, seger, malam harinya badu tidur pulas, sementara orang-orang kafir Quraisy malam harinya pripun? Mboten saged. Jadi mereka mau baca niku pripun, Pak? Ngantuk tasiannya. Napa malih kaum muslimin pada waktu itu dibantu oleh malaikatnya. Sudah. Kemenangan sudah ditentukan dari awal ya. Kemudian juga di dalam surah Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Wa min rahmatihi, dan di antara rahmat Allah, ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi. Allah menjadikan bergantian siang dan malam itu Bapak Ibu agar kalian merasa tenang, agar kalian bisa istirahat dengan nyaman. Coba Bapak Ibu, seandainya setiap jam Bapak Ibu itu seperti jam 12 siang, Pak. 24 jam itu seperti jam 12 siang terus seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu, urip niku penak napa mboten, Pak? Ndak penak belas. 24 jam kok panas terus gitu. Dan juga misalnya ketika Allah menjadikan bumi itu misalnya petang dedet terus, Pak. Bengi terus itu. Napa nggih penak, Pak? Mboten. Maka ketika Allah menjadikan adanya siang dan adanya malam, adanya pagi, adanya sore, ini merupakan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Ay wa min rahmatihi bikum an ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wa ja'ala lakumun nahar litabtaghu fihi min fadlih. Allah menjadikan malam itu untuk istirahat, sementara siang kita pakai untuk mencari karunia dari Allah. Maka Bapak Ibu, sing wangun atau yang normal, tiang lek kerja niku kapan? Awan. Sementara malam itu waktu untuk istirahatnya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, qala hadatsana Muhammad ibnul Muthanna. Ini kayaknya Muhammad bin Musanna ini adalah gurunya Imam Tirmidzi, Pak, karena sangat banyak hadis yang diriwayatkan dari Muhammad ibn al-Muthanna. Qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi, qala hadatsana Israil an Abi Ishaq an Abdullah ibn Yazid anil Barra ibn Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Barra ibn Azib bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu wada'a kaffahu al-yumna tahta khaddihil aiman. Ini hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara tidurnya Nabi. Di zamannya Nabi, Bapak Ibu, itu belum dikenal bantal yang empuk sebagaimana yang kita pakai sekarang. Sekarang Masya Allah jenis bantal itu macam-macam. Ya. Bahkan mulai dari yang harganya pinten, Pak? 10.000 sampai bantal yang harganya ratusan ribu. Bantalnya Mas Hafid berapa juta harganya Mas Hafid?
Oh, mahal ya, ya. Mahal ya. Nama. Prima itu turun IP ya. Maka sebenarnya Pak, kita itu apa ya? Yang harus kita syukuri itu apa yang Allah berikan kepada kita. Mas Hafid bisa tidur di atas kasur yang mahal, bantal yang mahal kalau Allah tahu meskipun Mas Hafid tidurnya di kasur yang mahal, bangunnya tetap tepat waktu. Kalau kita tidur di kasur yang seperti itu, belum tentu Pak benjing saged tangi subuhan Pak. Kalah kasur kepenaan sesuai tangannya jam itu ya. Sudah Pak, pokoknya kita itu bersyukur saja terhadap apa yang Allah berikan pun. Itu yang paling mantap itu Pak. Nah, dahulu Rasulullah SAW kalau beliau itu tidur Bapak Ibu, kana idza khada madja'ahu wada'a kafahul yumna tahta khadil aiman. Kalau Nabi itu tidur, beliau itu menjadikan apa? Tangannya yang kanan itu di bawah pipi beliau, mohon maaf, ya betul. Tangan beliau yang kanan di bawah pipi beliau yang kanan. Ini gimana, Pak? Ya, miring kanan. Miring kanan. Entah telapak tangan ataupun pergelangan ataupun apa? Apa ini, Pak? Apa ini namanya? Tangan apa ini? Lengan tangan. Lengan atas atau lengan bawah? Ini tuh lengan ini Bu. Ini lengan atas atau lengan bawah ini? Atas. Atas kalau gini. Kalau gini lengan bawah. Padahal kok betul konsisten nih. Yang ini tuh lengan atas atau lengan bawah? Lengan bawah. Jadi ngitungnya itu berdasarkan apa? Ketika manusia itu dalam kondisi normal. Lah kalau gini, yang sebelah sini lengan bawah pas diangkat, yang sini lengan atas, dia repot Pak. Angel lah jenengnya ya. Ya, jadi Nabi mengajarkan kepada kita yaitu apa? Kalau kita tidur, tangan kanan Nabi itu di bawah pipinya kanan Nabi. Gitu. Pipi ya. Ya entah gini ataupun apa? Pergelangan ataupun pokoknya yang disebut tangan itu apa sih Pak? Tangan itu dari ujung jari sampai pergelangan. Makanya kalau panjenengan wudhu Bapak Ibu, ya bagaimana itu dalilnya? Wamsahu waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ketika kalian wudhu, maka basuhlah tangan kalian. Yang panjang basuh putih Bapak Ibu sampai pundi? Sikut. Boleh nggak orang berwudhu membasuhnya sampai pergelangan tangan? Tidak boleh. Maka batasan yang disebut sebagai tangan yang diwajibkan untuk kita basuh ketika wudhu yaitu dari ujung jari sampai pengen didawak nih Pak, boleh atau boten? Pengen dipun dawak nih misalnya, Ustadz banyu kuning omah akeh turah-turah. Maka ketika saya membahas masuk tangan, tak dawak nih ngantek pundi? Ngantek pundak, ngantek kelek ya. Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh tidak? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Tapi kebolehannya ini dahulu juga ditentang oleh para sahabat karena yang menganggap boleh pertama kali Pak itu bukan Nabi, tapi sinten? Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu ketika beliau mendengarkan sabda Nabi SAW bahwa anggota yang terbasuh dengan air wudhu itu akan bercahaya pada hari kiamat, maka Abu Hurairah Bapak Ibu memanjangkan anggota badan yang dibasuh. Waktu Abu Hurairah membasuh tangan, didawak ning ngantek pundak. Jadi basuh ini Pak, ini. Bukan cuma sampai siku, tapi sampai apa? Pundak. Wah, gini Pak. Sahabat yang lain yang melihat
Abu Hurairah melakukan hal seperti itu, langsung protes. Wahai Abu Hurairah, engkau telah melakukan perkara yang baru dalam perkara agama. Kalau istilah sekarang, Pak, apa istilah pun, Pak? Bid'ah. Wahai Abu Hurairah, kamu telah melakukan perkara bid'ah. Nabi tidak pernah mencontohkan yang seperti itu. Lalu Abu Hurairah mengatakan, ya, sesungguhnya aku telah mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, anggota yang terbasuh, anggota badan yang terbasuh oleh air wudhu itu akan bercahaya pada hari kiamat. Maka aku pun suka anggota badanku nanti yang bercahaya pada hari kiamat semakin banyak. Maka aku pun membasuh sampai pundak. Dan hal itu Bapak Ibu tidak diingkari oleh Rasulullah. Artinya apa? Ketika perkara tersebut dilihat oleh Nabi dan Nabi membiarkan, itu menjadi tanda bahwa hal itu boleh. Jadi ampun sidik-sidik nawa, ampun sidik-sidik nawa, bid'ah ya. Wa qala rabbi kini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, membaca doa yaitu apa? Rabbi, wahai Tuhanku, ini adzabaka, lindungilah aku dari azabmu yauma tab'atsu ibadak. Lindungilah aku dari azabmu pada hari di mana engkau membangkitkan hamba-hambamu. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hendak tidur Bapak Ibu, ketika kita hendak tidur, maka kita dianjurkan untuk berdoa. Apa doa sebelum tidur Bapak Ibu? Apa doanya? Apa doanya? Bismika Allahumma, ya. Boleh Allahumma amutu wa ahya atau ahya wa amut, dua-duanya boleh. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada doa yang kemudian lebih mantap lagi, Pak. Kalau misalkan kita hanya menghafalkan yang bismika Allahumma amutu wa ahya, niki lari-lari TK sabun hafal. Apa hafal, Pak? Maka kita kalau bisa harus munda kelas. Ya. Mau napa? Kalau bisa napa? Munda kelas, ya. Munda kelas. Maka kemudian bukan hanya doa itu yang kemudian kita baca, tapi kemudian kalau misalkan waktunya itu memang masih longgar Bapak Ibu, ditambah dengan ayat kursi. Ditambah dengan apa? Ayat kursi sebelum tidur. Dan ini sangat mujarab Pak. Maksudnya sangat mujarab itu apa? Setiap kali saya praktekkan dan juga para ulama menjelaskan dalam kitab mereka, maka orang ini nanti biasanya di dalam tidurnya akan dihindarkan dari mimpi-mimpi yang buruk. Bahkan setelah saya mempraktekkan ini Bapak Ibu, itu kerap ketika turun itu malah mboten ngipi Pak. Bukan hanya tidak mimpi yang buruk, tapi pas tidur mboten apa? Bermimpi. Yaitu apa? Ketika menjelang tidur, selain doa tadi yang dibaca yaitu apa? Membaca ayat kursi. Kemudian qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Kemudian qul a'udzu birabbin nas 3 kali, kemudian bacaan tiup. Yang ditiup apa? Mic-nya. Bukan, yang ditiup kedua tangan. Ya. Gitu kan, kedua tangan bacaan tiup. Kemudian panjenengan usapkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seperti itu. Nah, dengan seperti itu Bapak Ibu, kita seakan-akan telah meminta
perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ketika kita tidur tidak ada setan yang mengganggu kita. Bapak Ibu nanti mimpi jelek apa? Mimpi apa jelek itu? Mimpi apa, Pak? Duber wong edan. Ning alas ya. Terus sampai melayu sampai kesel itu. Kemudian bermimpi masuk ke lorong ya. Pernah? Kemudian bermimpi apa? Lihat ular. Lihat orang mati, ketemu orang mati. Kemudian lihat ada api apa macam-macam Bapak Ibu. Sebenarnya setiap mimpi Bapak Ibu itu ada takwilnya. Jadi ada satu buku ya. Yang itu judulnya Tafsirul Ahlam. Judulnya apa? Tafsirul Ahlam. Tafsir mimpi. Mimpi itu memang ada ilmunya. Bapak Ibu kalau misalkan pengen baca buku itu banyak di internet. Tapi berbahasa Arab. Tapi yang berbahasa Indonesia nggak tahu ada apa nggak tafsir mimpi. Itu bisa dipelajari Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan orang itu punya mimpi-mimpi tertentu, maka orang tersebut apa? Ada maksud tertentu gitu. Contoh, ketika ada orang Bapak Ibu yang bermimpi bahwasanya apa? Dalam mimpinya itu dia terlihat sedang apa? Bertelanjang. Ini contoh saja Pak ya. Dia melihat dirinya bermimpi sedang bertelanjang, tidak menggunakan pakaian sama sekali, kemudian terus berjalan. Kira-kira Bapak Ibu tafsirnya apa itu? Napa? Dipun? Napa? Mendapat malu. Akan mendapat malu. Masuk. Ada jawaban lain? Apa Pak itu? Kira-kira mohon Pak itu. Napa? Nggak punya baju. Napa kira-kira Pak? Apa kira-kira? Kira-kira kalau panjenengan ngawur gitu, ngawur. Apa kira-kira? Napa? Ngapunten? Mendekati ajal, Masya Allah. Hati-hati Pak ya, kalau mimpi seperti itu Pak, ajalnya jangan dekat Pak. Ya. Bagus. Ada jawaban lain? Pak Pangin apa Pak Pangin kira-kira Pak Pangin? Kehilangan. Bagus. Apa Pak Anu? Batu. Kira-kira mon, kira-kira ngawur Batu. Ngawur enggak apa-apa. Apa kira-kira? Napa? Artis akan gisinan. Kalau kita nggak pernah membaca buku itu, Pak, maka jawaban-jawaban yang diberikan itu persis seperti yang panjenengan katakan tadi. Ya. Arab gisinan, Arab apa, Arab kehilangan, Arab meninggal dunia tadi ya. Kalau kita baca di dalam kitab Tafsirul Ahlam, di situ disebutkan Bapak Ibu ada satu kisah. Di mana dahulu seorang raja Bapak Ibu atau seorang pemimpin entah gubernur ya atau khalifah itu pernah curhat kepada ulama yang memang pakar tafsir pakar tafsir mimpi di zamannya. Ternyata ulama ini Bapak Ibu bermimpi 3 hari berturut-turut dia berjalan tanpa busana. Setelah ulamanya ini mendengar penjelasan itu, ulamanya tanya, wahai raja atau wahai fulan, wahai penguasa, apa beberapa waktu yang lalu ada perbuatan baik yang baru kamu lakukan? Katanya iya. Panjenengan kok tahu? Padahal saya tidak menceritakan perbuatan baikku ini kepada siapapun. Aku berusaha untuk menjaganya. Coba kamu ceritakan khusus kepada saya aja perbuatan baikmu ini. Maka si raja pun menceritakan perbuatan baiknya Bapak Ibu. Ternyata si pakar ahli mimpi tadi dia menafsirkan sesungguhnya perbuatan baik yang kamu lakukan beberapa hari yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan itu dosa-dosamu diampuni. Dan dengan itu dosa-dosamu apa? Diampuni. Maknanya apa Bapak Ibu?
orang berjalan itu dengan telanjang gini. Bayi yang lahir Bapak Ibu, itu lahir dengan menggunakan pakaian apa utuh Pak? Ada bayi yang lahir ceprot, gaya gamis koko, mereknya Dava gitu kan? Tidak ada Pak. Bayi yang lahir itu pasti dalam kondisi apa? Telanjang. Maka Bapak Ibu, kalau misalkan manusia ya, itu kembali ke tabiat aslinya Pak. Saja nih, manusia niku napa? Udo. Ya. Tapi kenapa setelah orang itu besar kemudian dia dipakaikan baju Bapak Ibu? Ini sebenarnya apa namanya istilahnya ya? Kiasan saja. Tapi ada benernya Pak. Kita itu memakai baju Bapak Ibu karena kita itu kakean dosa. Ada sesuatu yang harus ditutupi. Nah, maka ketika orang itu bermimpi dan di dalam mimpinya dia itu berjalan, kemudian dalam kondisi tidak berbusana, tidak menggunakan pakaian, maka itu isyarat bahwa orang tersebut boten gadah dosa. Artinya perbuatan atau amal soleh yang dilakukan beberapa waktu yang lalu itu sudah menghapuskan dosanya. Masuk nomboten Pak? Jelas nggih? Ya. Tapi ini Pak harus panjenengan baca, harus panjenengan ilmui supaya ketika menafsirkan mimpi niku mboten napa? Mboten ngawur Pak. Nek ngawur iku jenenge dukun ya. Jadi di antara sunnah-sunnah ketika kita itu mau tidur Bapak Ibu yaitu apa? Ketika kita tidur hendaknya kita menghadap ke arah kanan, sebisa mungkin meletakkan tangan itu di bawah pipi kanan. Kemudian kata Ibunda Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi fanafatha fihima wa qara'a fihima. Dahulu Nabi kalau mau tidur Bapak Ibu, beliau itu selalu mengangkat tangannya, kemudian ditiup tangannya. Sambil membaca ayat kursi, kemudian 3 kul yang tadi sudah kita jelaskan. Kul wallahu ahad 3 kali, al-falaq 3 kali, kemudian an-nas ya, ditiup. Setelah ditiup diapakan? Diusapkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Insyaallah Bapak Ibu, kalau panjenengan melakukan itu nanti tidak akan mimpi yang macam-macam. Kemudian setelah bangun berdoa lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan insyaallah itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Masih ada sedikit waktu dan kita sisakan untuk tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada yang memiliki pertanyaan, monggo boleh untuk ditanyakan. Ya, silakan Oito. Nggih. Bagus. Sip. Ustadz, saya pernah membaca di padang mahsyar itu orang-orang tidak berpakaian, bahkan belum disunat. Apa ndak malu Bapak Ibu? Pripun Pak? Panjenengan benjing isin mboten? Isin mboten Pak? Masa di dunia kita pakai baju sementara di akhirat mboten? Memang ada hadisnya dan hadisnya hadis yang sahih Bapak Ibu. Bahwasanya manusia itu nanti akan dibangkitkan ghurran pokoknya dia itu tidak memakai baju kemudian belum dikhitan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Aisyah itu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kita nanti tidak malu?" Ya sama seperti Pak Wito tadi, Pak. Masa di dunia kita menutup aurat kita, baane benjang teng padang mahsyar yang di situ
orang-orang akan berada di waktu yang sangat lama, 50.000 tahun, kok malah wong raklambenan. Maka apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, fi dzakal yaum al-amru asyaddu min dzalik. Wahai Aisyah, sesungguhnya perkara di hari itu jauh lebih besar dibandingkan hanya sekedar melihat aurat orang lain. Jadi meskipun orang itu di kanan kirinya wong-wong yang sing boten kelamben Bapak Ibu, tapi pada hari itu setiap orang akan sibuk dengan dirinya sendiri. Karena di hari itu Bapak Ibu, orang itu antara surga dan neraka. Maksudnya apa? Jika orang itu baik akan masuk surga, dan jika orang itu tidak baik, dia akan masuk. Bahkan orang yang baik pun Bapak Ibu, itu masih khawatir apakah amal soleh yang dilakukan itu cukup untuk masukkan dia ke surga apa? Boten. Maka orang-orang pada hari itu Bapak Ibu tidak sempat untuk melihat aurat daripada orang. Dan juga bentuk orang-orang di zaman itu Bapak Ibu di waktu itu macam-macam Pak. Ada orang yang wajahnya itu tidak ada dagingnya belas. Pak Wito sempat tahu Pak Wito? Ada orang yang seperti itu. Jadi wajahnya betul-betul apa? Sekerat daging belas Pak. Apa kata Nabi SAW? Ya. Ar-rajulu idza la yazalu rajul yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamah laisa fi wajhihi mus'atun min lahmin. Senantiasa seorang manusia itu ketika hidup di dunia dia suka minta, artinya profesinya sebagai seorang apa? Pengemis, padahal dia mampu untuk kerja. Padahal dia apa? Mampu. Kalau orang yang tidak mampu Pak, maka tidak jadi masalah. Untuk menyambung hidup itu memang satu-satunya cara. Tapi bagi orang yang masih mampu untuk bekerja Bapak, wajib kerja Pak. Dan tidak boleh berdiri di pinggir-pinggir jalan untuk apa? Mengemis. Kata Nabi, kalau orang itu tengdonya profesinya seorang pengemis, maka nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan kondisi tidak memiliki sekerat daging pun di wajahnya. Antum apa Pak? Belum. Ya. Dan ini kejadian Bapak Ibu. Ada survei kan sidak. Jadi di Sidoarjo atau di Mojokerto saya lupa, pokoknya di daerah utara sana ya. Itu ada satu kampung Pak yang disebut sebagai kampung pengemis. Putih? Madura. Oh Madura ya, Madura. Kampung pengemis Pak. Rumah mereka dibandingkan rumah kita Pak, alah adoh Pak. Rumah mereka bagus, megrong. Sementara rumah kita Pak, rumah apa? KPR. Iya. Rumah kita sempit, kecil. Tapi rumahnya pengemis itu besar. Ternyata setelah disurvei, ketika orang-orang ini ngemis di Jakarta, penghasilannya berapa Pak? Minimal sehari 2 juta Pak. Masya Allah. Panjenengan Pak sehari pinten Pak? Ustaz, 1.000 untung Ustaz. Maka masyarakat muslimin, ketika ada pengemis-kemis yang model seperti ini, mereka masih mampu kerja tapi malah apa? Ngemis Bapak Ibu. Maka orang seperti ini akan menghalangi pengemis asli yang harusnya dapat menjadi tidak. Akhirnya kita itu mau ngasih Pak, mikir ini orang sebenarnya benar-benar miskin atau pura-pura. Kalau kita Pak memberikan sebagian harta kita kepada orang miskin, kita ridho, harus sampean Pak, ridho kita Pak. Tapi kalau ternyata yang kita kasih itu pripun kok sugih blegedu Pak, nampaknya hati ini betul apa? Bukan ridho, ya gitu ya. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang nanti orang yang dahulunya mengemis di dunia, di akhirat maka dia akan dirubah menjadi apa? Wajahnya
tengkorak, ya, tidak memiliki sekerat daging pun di wajahnya. Ada juga Bapak Ibu orang yang nanti belum selesai. Oh, ada juga nanti orang yang dibangkitkan itu memiliki kepala keledai. أضفيت على الحسن العبقى